Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara, banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Kalau kita melihat ya saudaraku, di setiap zaman, Tuhan membangkitkan orang-orang yang dapat dipercayai. Bukan hanya percaya kepada Dia adalah Tuhan, tetapi dapat dipercayai, saudara. Tentu Tuhan mengangkat seseorang atau memakai seseorang bukan sembarangan. Pasti nih orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Dia. Orang-orang yang berani mempertaruhkan segenap hidup untuk mengasihi Dia, saudara. Tidak mungkin Tuhan mengangkat orang dengan tiba-tiba. Kalau zaman Rasul Paulus ya saudara, walaupun dia adalah orang yang di mata orang-orang Kristen atau di zaman setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia adalah orang yang memiliki sifat yang keras, sifat pembunuh, tetapi Paulus itu adalah orang yang mencintai Allah. Orang yang benar-benar menghormati Allah, tetapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka tidak heran dia merupakan salah satu orang yang dipakai, yang dapat dipercayai Allah. Dan memang ternyata betul, benar. Melihat track record dari Paulus, sekali dia mengikut Tuhan, sekali dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai benar-benar finishing well. Dia tidak ada cacat dalam pengiringannya kepada Tuhan, saudara. Sama dengan Maria, saudaraku. Ini adalah wanita yang hebat dalam sepanjang sejarah dunia. Dan sekian manusia, khususnya kaum wanita, dialah menjadi wanita yang hebat. Tentu Allah tidak salah memilih. Karena wanita, saudara, dalam catatan Alkitab menunjukkan bahwa Maria adalah wanita yang takut akan Allah. Wanita yang mencintai Tuhan. Terbukti ketika malaikat datang. Malaikat Gabriel membawa kabar baik bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Di mana masa pacaran antara Maria dan Yusuf, dia tidak menolak, saudara. Langsung berkata, ini aku, ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataan. Oh, luar biasa, saudara. Padahal ini mengandung resiko yang berbahaya. Di masa pacaran tiba-tiba kandungannya mau dipakai Tuhan untuk mengandung Mesias. Wah, ini perkara cari mati. Kalau kita membaca sejarah Yahudi, saudara, ini adalah tindakan dalam konteks agama Yahudi, ini adalah sebuah kenajisan. Hamil di luar nikah ini kan cari perkara dan beresiko tinggi, karena hukum mengatur bahwa wanita yang didapati hamil di luar nikah itu pasti akan mendapatkan hukuman mati, penolakan dari masyarakat Yahudi.
Tetapi Maria benar-benar mengambil resiko ini. Dia menunjukkan ketaatan kepada Bapa tanpa batas, tanpa memperhitungkan konsekuensi yang akan diterimanya demi pengabdiannya kepada Tuhan. Jarang sekali saudara menemukan wanita seperti ini, apalagi di zaman hari ini saudara. Rata-rata banyak perhitungan. Anda lihat Maria saudara, dia rela kehilangan masa depan, kehilangan kelihatan suram di mata manusia saudara. Bahkan Yusuf sendiri ingin menceraikan dia. Dengan diam-diam dia mau ceraikan. Tetapi malaikat Tuhan datang di dalam mimpi dan memperingatkan Yusuf bahwa bayi yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf tidak jadi menceraikan dia. Ini luar biasa saudara. Tetapi apakah Maria menjadi orang gagal? Justru menjadi orang yang luar biasa, sukses, berhasil menjadi ibu Tuhan Yesus. Yesus yang kita percayai, yang telah menjadi raja di atas segala raja, yang telah menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memperkarakan apakah kita benar-benar telah menjadi hamba Tuhan dan layak dipercayai oleh Allah. Atau hanya sekedar kita percaya Dia adalah Tuhan, tetapi kita tidak layak dipercayai oleh Tuhan. Nah, untuk mendapat kepercayaan dari Allah atau dari Tuhan, kita harus terus mengembangkan kapasitas diri. Terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Kalau orang-orang yang masih muda tersinggung, ya sulit, tak bisa dipakai Tuhan. Masih perhitungan, baik waktu, tenaga, uang, tak bisa dipakai lebih. Percayalah saudara, kalau menjadi orang yang dapat dipercayai Tuhan, dia benar-benar harus all out, tidak ada yang disisahkan sama sekali. Baru bisa dipercayai Allah. Siapa sangka Daud, ya saudaraku, dari beberapa dari saudara-saudaranya, Daudlah yang mendapatkan kepercayaan. Padahal Daud merupakan, kalau dalam catatan Alkitab, dia masih kemerah-merahan ya saudara, yang tidak dianggap sama sekali. Ayahnya sendiri pun tidak menganggap dia. Tapi siapa yang tahu bahwa Daud adalah orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang tahu, Tuhan mengetahui. Karena Tuhan tidak melihat perawakan, tapi Dia melihat hati saudara. Dan memang fakta sejarah menunjukkan bagaimana Daud mencintai Tuhan tanpa batas. Dia rela mempertaruhkan nyawa menghadapi Goliat. Itu jangan main-main loh saudara. Ini Goliat dengan setinggi sekian meter. Barisan Israel takut menghadapi Goliat. Saul saja sendiri yang di pandangan masyarakat Yahudi adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang berperawakan menarik, elok, merupakan pahlawan perang. Tapi ketika berhadapan dengan Goliat, ciut, takut saudara. Baru mendengar suara Goliat saja sudah takut. Daud tidak dikenal saudara, tapi dia memberanikan diri meninggalkan domba-dombanya. Dia mempercayakan domba-domba peliharaannya, gembalaannya kepada orang lain. Dia pergi, dia menuju. Itu pun
Dia tidak pernah menyangka saat itu dia akan berhadapan dengan Goliat. Hanya datang melihat kakak-kakaknya, apakah mereka masih hidup atau sudah mati di medan perang. Ayahnya sendiri pun melarang dan meragukan. Tetapi saudara, ketika Daud tiba, Daud itu sakit hati mendengar nama Allah dihujat oleh bangsa Filistin. Oh, luar biasa. Tidak ada satu manusia yang berani melawan Goliat. Daud ya yang mempertaruhkan nyawa di situ. Dia membela Tuhan tanpa batas. Dia sudah tidak perhitungan kalau mau mati di medan perang. Tapi karena dia membawa nama Allah, bukan nama sendiri, dia bawa nama Allah Elohim Yahweh. Saudara, dia mengalami kemenangan. Hanya perkara kecil alih-alih melawan Goliat dengan perlengkapan perang, tombak, pedang, perisai, sepatu perang, menggunakan ketopong baja. Wah, luar biasa. Itu menunjukkan bagaimana Daud mengasihi Allah. Orang yang mencintai Tuhan, saudara, tidak akan perhitungan apapun. Yang penting bagaimana dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang dipercayai Allah. Mungkin ya saudara, ibu rumah tangga, jika saudara mencintai Tuhan, tidak mungkin tidak menjadi berkat. Tidak mungkin. Dan oleh sebab itu saudara, ayo kita mengembangkan kapasitas kita setiap hari. Punya jam doa, punya waktu untuk membaca firman. Sesibuk-sibuk apapun kita saudara, punyalah waktu. Dan mencintai Tuhan dengan tulus tanpa memikirkan sesuatu apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jangan tanya, Tuhan apa yang Engkau berikan kepadaku. Tapi tanyalah, Tuhan apa yang aku harus berikan kepadamu. Karena kita berutang nyawa dan berutang kehidupan kepada Dia. Hanya kepadanya lah harus kita mengabdi. Jangan seperti setan yang ingin disembah. Setan ingin disembah. Dia berkata kepada Yesus, sembah kepadaku, berikan dunia ini kepadamu. Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan, Allah saja. Matius 4 ayat 10. Hanya kepada Dialah kamu menyembah. Nah, banyak orang tanpa sadar ingin dipuja, ingin dipuji, ingin disembah, ingin dihormati. Sama itu saudara. Tidak mungkin Tuhan akan memakai kita kalau kita masih berfokus kepada hal-hal itu saudara. Ayo kita terus berubah, kembangkan kapasitas kita saudaraku. Apa yang dipercayakan Tuhan saudara, kembangkan itu. Dan semua kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.